Halo adik-adik kelas 2, siap untuk mendengarkan cerita yang super seru hari ini? Nah, hari ini kita bakal ngebahas kisah seorang nabi yang luar biasa banget. Namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yuk kita mulai petualangannya. Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu nih. Coba bayangkan ya, siapa nabi yang pernah dibakar di dalam kobaran api yang sangat besar? Tapi anehnya, beliau nggak kepanasan sama sekali. Wah, bener-bener kayak pahlawan super kan? Ada yang tahu? Yap, betul banget. Jawabannya adalah Nabi Ibrahim. Kok bisa ya beliau nggak terbakar? Yuk kita cari tahu rahasianya. Bagian pertama, kita kenalan dulu yuk. Siapa sih sebenarnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu? Biar gampang ingat, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kalian pasti tahu kan nada lagu lir-ilir? Nah, ikuti aku ya. 1, 2, 3. Ibrahim, Ibrahim, Nabi utusan Allah. Keturunan Nabi Nuh, Nabi Rasul yang keenam. Ayahnya bernama Azar, lahir di Babilonia. Namrud nama rajanya, kaumnya sembah berhala. Hebat banget nyanyiannya. Jadi dari lagu tadi, kita jadi tahu kalau beliau itu nabi yang keenam, lahirnya di negeri Babilonia, dan nama ayahnya adalah Azar. Gampang banget kan ngingatnya? Oh iya, Nabi Ibrahim ini punya julukan yang super keren loh, yaitu Abul Anbiya. Artinya, bapak para nabi. Kenapa dipanggil gitu ya? Soalnya dari keluarga beliau lahir banyak banget nabi. Bayangin aja, ada 19 keturunan beliau yang menjadi nabi, termasuk nabi kita tersayang, Nabi Muhammad SAW. Keren banget kan? Nah, sekarang aku punya kuis kecil-kecilan nih buat kalian. Waktu Nabi Ibrahim masih bayi dan anak-anak, kira-kira beliau tinggal di mana ya? Apakah A, di rumah yang nyaman, B, di tengah hutan yang lebat, atau C, di dalam goa yang gelap? Coba ditebak. Dan jawabannya adalah C, di goa. Yeay, buat yang jawab goa, kalian hebat banget. Tapi kenapa ya bayi Nabi harus tinggal di goa? Jadi ceritanya, waktu itu negeri Babilonia dipimpin sama raja yang sombong dan kejam banget. Namanya Raja Namrud. Raja ini nyuruh pasukannya buat mencari dan menangkap bayi-bayi. Makanya, biar selamat dari raja jahat itu, Nabi Ibrahim harus disembunyikan dan dibesarkan di dalam goa. Wah, dari kecil aja hidupnya udah penuh tantangan ya. Bagian kedua, mencari Tuhan yang asli. Adik-adik, waktu kecil dulu, orang-orang di sekitar Nabi Ibrahim itu menyembah hal-hal yang salah. Tapi karena beliau ini sangat cerdas, beliau pengen mencari tahu siapa sih yang sebenarnya menciptakan alam semesta ini. Suatu malam, beliau lihat bintang terang, terus mikir, apa ini Tuhanku? Pas paginya datang, bintangnya hilang. Beliau sadar dong, Tuhan masa bisa hilang? Besok malamnya, beliau lihat bulan yang lebih besar. Tapi paginya, bulan itu hilang juga. Sampai akhirnya beliau lihat matahari yang cerah dan panas. Pasti ini Tuhan yang paling besar, pikirnya. Pas sore, mataharinya terbenam juga. Dari situ, Nabi Ibrahim langsung sadar kalau bintang, bulan, dan matahari itu cuma ciptaan. Tuhan yang asli itu yang menciptakan semuanya dan gak akan pernah hilang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ketiga, keberanian menghancurkan berhala. Nah, di sini nih keberanian beliau benar-benar diuji. Orang-orang di sana dan Raja Namrud itu suka banget menyembah berhala. Kalian tahu berhala kan? Itu loh, patung dari batu atau kayu yang mereka anggap sebagai Tuhan. Padahal kan patung itu bikinan manusia sendiri, bahkan dibikin sama ayah Ibrahim sendiri. Suatu hari, pas semua orang lagi pergi, Nabi Ibrahim ngambil kapak. Dan dengan sangat berani beliau menghancurkan semua patung itu sampai berkeping-keping. Tapi beliau sengaja menyisakan satu patung yang paling besar. Terus kapaknya dikalungin ke leher patung besar itu. Kira-kira buat apa ya? Sebelum kita lihat gimana marahnya sang raja, coba kita tes lagi fokus kalian. Tadi, apa sih yang disembah sama Raja Namrud dan rakyatnya? A. Berhala. B. Matahari. Atau C. Allah? Betul banget. Jawabannya A. Berhala. Nah, pas Raja Namrud pulang dan lihat Tuhan patungnya hancur semua, wah, dia marah besar adik-adik. Dia langsung panggil Nabi Ibrahim dan nanya siapa yang ngelakuin semua ini. Dengan tenang Nabi Ibrahim jawab, tanya aja sama patung besar yang bawa kapak itu, mungkin dia yang ngelakuin. Raja Namrud langsung teriak, mana mungkin patung batu bisa bergerak dan menghancurkan patung lain? Nah, disitulah Nabi Ibrahim ngejawab dengan cerdas banget. Kalau begitu, kenapa kalian menyembah patung batu yang gak bisa apa-apa? Jawaban telak ini bikin sang raja super malu. Tapi ya gitu, dia malah jadi makin marah. Bagian keempat, mujizat api yang dingin.
Karena udah saking marahnya, Raja Namrud ngasih hukuman yang kejem banget. Dia nyuruh pasukannya ngumpulin kayu bakar yang banyak banget, terus bikin kobaran api yang super duper besar. Nabi Ibrahim pun dilempar ke dalam api itu. Tapi tunggu, jangan sedih dulu. Saat itu juga Allah langsung berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Dan ajaibnya, api yang panas banget itu tiba-tiba jadi sejuk. Nabi Ibrahim gak terluka sedikit pun, bahkan sehelai rambutnya aja gak ada yang gosong. Beliau bisa berjalan keluar dengan selamat. Inilah yang namanya mujizat, kejadian luar biasa yang cuma bisa diberikan oleh Allah. Ingat ya, Allah itu selalu melindungi orang baik. Dan sebaliknya, Allah pasti menghukum orang yang jahat dan sombong. Terus, kira-kira hukuman atau azab apa ya yang Allah kasih buat Raja Namrud dan tentaranya yang kuat itu? Coba kalian tebak, apa dikasih badai yang besar? Atau gempa bumi? Ternyata, Raja Namrud yang sombong itu kalahnya bukan sama tentara manusia yang kuat, tapi cuma sama nyamuk. Iya beneran, nyamuk. Allah ngirim jutaan nyamuk kecil sebagai hukuman buat nyerang pasukan sang raja, sampai mereka semua kalah. Coba bayangin, raja yang ngerasa paling hebat sedunia bisa hancur cuma gara-gara serangga kecil ciptaan Allah. Ini jadi bukti nyata kalau nggak ada kekuatan yang bisa ngalahin kekuatan Allah. Bagian kelima, ujian ketaatan kepada Allah. Nah, setelah selamat dari hukuman Raja Namrud, puluhan tahun berlalu nih. Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat soleh, namanya Nabi Ismail. Tapi kemudian datanglah sebuah ujian yang paling berat. Lewat sebuah mimpi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan atau menyembelih putra kesayangannya itu. Bayangin deh, sedih banget kan harus berpisah sama anak yang sangat disayang. Tapi karena rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Allah itu jauh lebih besar dari apapun, beliau dan Nabi Ismail yang sangat sabar itu rela dan patuh melaksanakan perintah tersebut. Mereka yakin banget Allah pasti punya rencana yang jauh lebih baik. Dan ketika Nabi Ibrahim udah bersiap banget untuk patuh, Allah langsung menghentikannya. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail udah lulus ujian ketaatan ini, Allah ngasih hadiah. Nabi Ismail diganti dengan seekor domba jantan yang besar dan gemuk, langsung dari surga. Wah, indah banget kan balasan dari Allah? Nah, dari kisah rela berkorban inilah kita sebagai umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha atau menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Bagian keenam. Gimana sih cara kita meneladani sikap Nabi Ibrahim? Cerita pahlawan kita hari ini luar biasa banget ya. Terus gimana ya cara kita niruin sikap keren beliau di zaman sekarang? Tenang, buat kalian anak kelas 2 SD, rela berkorban itu nggak berarti kalian harus nyari api buat dibakar atau bawa-bawa kapak buat ngancurin patung. Rela berkorban di zaman sekarang itu artinya kita mau meluangkan waktu dan tenaga buat berbuat baik. Contohnya nih, membantu orang buta atau nenek-nenek menyeberang jalan. Atau yang paling gampang, meminjamkan pensil ke teman yang lupa bawa alat tulis. Pengorbanan-pengorbanan kecil kayak gitu tuh sangat disukai sama Allah. Jadi intinya, dari cerita kita hari ini ada 3 sikap dari bapak para nabi yang wajib banget kita contoh. Pertama, selalu taat dan patuh sama perintah Allah, kayak rajin sholat dan ngaji. Kedua, rela berkorban buat menolong orang lain. Dan yang ketiga, harus berani karena benar. Kalau kalian lihat ada teman yang berbuat salah, kalian harus berani menasihatinya dengan cara yang baik, persis kayak beraninya Nabi Ibrahim waktu berjuang mencari Tuhan yang asli. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung cerita hari ini. Pertanyaan terakhirku buat kalian semua, mau nggak kalian menjadi anak yang berani, baik hati, dan selalu taat seperti Nabi Ibrahim mulai dari sekarang? Aku yakin banget jawabannya pasti mau. Teruslah berbuat baik, makin rajin belajarnya, dan jadilah anak soleh yang membanggakan seperti pahlawan kita, Bapak para Nabi. Terima kasih udah menyimak cerita seru kita hari ini. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah hebat selanjutnya ya. Dadah!